Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Bertemu lagi dengan Kak Rizal di sini. Pada video kali ini, Kak Rizal mau mengajak adik-adik semua untuk belajar materi tematik kelas 4. Pada video kali ini, kita akan belajar tematik kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Oke, untuk dalam video ini kan pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, di sini referensi buku yang kita gunakan adalah menggunakan buku paket tematik untuk yang revisi 2017. Oh ya, untuk bukunya ini ada yang dalam bentuk e-book yo, atau dalam bentuk buku elektronik. Untuk mendownloadnya bisa klik link di deskripsi, nanti tak sertakan juga. Atau kalau di dalam video ini kok nanti misal ada materi lagunya juga tidak saya sertakan dalam video pembelajaran ini. Namun lagu-lagunya itu tak sertakan terpisah, atau nanti tak berikan link untuk mengeklik lagu tersebut di deskripsi. Soalnya untuk menghindari copyright juga ya. Baik, seperti biasa sebelum belajar, adik-adik sudah berdoa belum? Kalau belum berdoa, silahkan berdoa dulu. Kenapa? Karena supaya kita itu belajarnya lancar dan ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Baik, kalau sudah, sekarang kita mulai belajar di sini. Siapkan semuanya. Kita masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Ya, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak maksudnya ya. Petani tambak itu pertambakan ikan, udang dan lain sebagainya. Pedagang, petani garam, dan perajin. Ini kita sedang membahas tentang mata pencarian penduduk yang berada di daerah pantai. Nah, di sini ada nelayan. Nelayan itu yang mencari ikan. Terus petani tambak itu biasanya melakukan pertambakan atau penambakan ikan, udang dan lain sebagainya. Pedagang ya pedagang apa saja ya, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Petani garam, contohnya petani garam itu pembuatan garam. Contohnya di Jawa Tengah itu ada penghasil garam dari pertanian garam, yaitu di wilayah Lasem, Kabupaten Rembang itu. Dan perajin. Kemudian yang selanjutnya saya beri centangan yang berbeda warna ya. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani juga ada, pedagang, dan peternak. Nah, di dataran rendah ini biasanya banyak didirikan perkantoran, kemudian pabrik-pabrik, makanya di situ banyak yang bekerja sebagai buruh. Kalau pedagang otomatis di mana-mana ada ya, baik di dataran tinggi, pantai maupun dataran rendah itu pasti ada. Kemudian ada juga peternak. Contoh peternakan yang ada di dataran rendah itu ya peternakan ayam, sapi, dan lain sebagainya. Baik, kita teruskan. Yang ketiga yaitu penduduk di daerah dataran tinggi. Nah, ini ya, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misal, nah ini ya, di daerah dataran tinggi biasanya itu cocok digunakan sebagai perkebunan komoditas. Misal seperti ini, teh, kopi, dan cengkih ya. Seperti itu ya. Kalau petani di dataran tinggi biasanya itu banyak menanam tanaman-tanaman yang cocok untuk iklim dataran tinggi, seperti sayur-sayuran seperti sawi, wortel,
kentang, kemudian apalagi ya, kol ya, kol, bunga kol dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini kan ada ayo berdiskusi. Yuk kita diskusi bareng aja di sini ya, bersama Kak Rizal ya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangku kalian. Ini kan kalau di buku, kalau di video ini ya kita bareng aja. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Mengapa kok bisa berbeda antara yang di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi? Kenapa? Iklim, kemudian lokasi geografis itu masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Contohnya kalau di daerah pantai, otomatis di situ potensi yang paling banyak adalah perikanan yang berhubungan dengan pantai dan perikanan. Nah, yang berhubungan dengan pantai itu contohnya ya itu nelayan untuk menangkap ikan, kemudian petani tambak untuk menambak ikan, udang, pedagang, petani garam, dan perajin. Tidak mungkin kalau di pantai ini melakukan perkebunan teh dan kopi karena iklimnya kurang cocok untuk ditanami kopi dan teh. Sedangkan contoh di dataran tinggi itu kan di situ kan cocoknya untuk perkebunan misalnya teh, kopi, cengkeh, untuk pertanian misalnya sayur-sayuran seperti yang sudah Kak Rizal tadi sebutkan itu. Terus di dataran rendah itu juga disesuaikan yang cocok itu untuk apa sih? Yang cocok juga untuk pertanian yang sesuai dengan iklim di daerah dataran rendah. Contohnya pertanian apa ya, di dataran rendah itu biasanya banyak petani padi, jagung. Kemudian peternakan juga cocok, iklimnya juga cocok untuk peternak ayam misalnya, sapi itu cocok. Nah, kemudian kalau ayam diletakkan di dataran tinggi bagaimana? Itu mungkin terlalu dingin ya. Makanya seperti itu ya. Letak geografis antara pantai, dataran rendah dan dataran tinggi itu pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Makanya dari mata pencarian penduduk juga menyesuaikan potensi yang ada di daerah tersebut. Dan pertanyaan kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Otomatis berbeda. Sama ya jawabannya ya, karena potensi alam yang ada atau potensi daerah yang ada itu pasti berbeda. Kalau di kota biasanya cocoknya untuk mendirikan di situ perkantoran, bisnis dan lain sebagainya. Kalau di pedesaan itu sangat cocok untuk wisata pedesaan, kemudian untuk pertanian. Nah, gitu kan. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Secara garis besar petani itu sama, hanya saja yang membedakan pertanian atau petani di daerah dataran rendah dan dataran tinggi adalah dari komoditas atau jenis tanaman saja yang berbeda. Kalau di dataran rendah, tanaman yang ditanam ya sesuai dengan tanaman yang cocok di dataran rendah. Contohnya seperti tanaman padi, jagung juga cocok ya. Sedangkan untuk di dataran tinggi, tanaman yang paling cocok di dataran tinggi yang ditanam, contohnya seperti kentang, wortel, kemudian kubis, kemudian daun bawang dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi alam dan jenis tanaman yang ada. Yang keempat, apa yang dimaksud pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja jasa itu adalah pekerjaan yang bergerak di bidang jasa atau bukan menghasilkan barang. Contoh pekerja jasa itu guru. Guru berjasa untuk mengajar. Kemudian selain guru, pekerja jasa itu juga contohnya driver atau sopir. Sopir truk itu juga pekerja jasa. Jasa sopir truk itu apa? Mengantarkan kebutuhan pokok misalnya logistik. Tanpa adanya sopir truk kita tidak
dapat menikmati kebutuhan pokok sehari-hari, karena mereka lah yang berjasa untuk mengantarkan kebutuhan pokok tersebut. Sopir bis juga sama, pekerja jasa. Juga ada pekerja jasa yang lain, misalnya potong rambut tuh, dan lain sebagainya ya. Baik, kita teruskan. Nah, bacalah teks bacaan Kasuari dan Dara Mahkota yang ada di buku siswa tema 8 halaman 15 sampai 16. Nah, ini ya, halaman 15 sampai 16. Oke, sekarang kita langsung pindah tabnya. Di sini Kak Rizal akan pindah tabnya ya. Kita akan buka buku paketnya. Halaman 15 sampai 16. Di sini kita buka ya buku ya, di dalam buku ini. Adik-adik bisa mengikuti membuka bukunya. Ini Kasuari dan Dara Mahkota. Mau dibacakan apa? Baca sendiri-sendiri atau baca bareng? Oh iya, untuk pertanyaan sebelum melanjutkan ini, untuk pertanyaan diskusi tadi, adik-adik bisa menjawab menurut jawaban adik-adik sendiri, atau bisa tanya sama orang tua untuk berdiskusi tentang jawabannya ya, boleh ya. Mohon maaf, Kak Rizal tadi lupa. Nah, ini Kasuari dan Dara Mahkota ya. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayap-sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah.
Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang, ia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini, ia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun, sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, sudah ya, ini teksnya sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan lagi kembali ke sini. Nah, dalam kisah Kasuari dan Dara Mahkota, di atas terdapat tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Siapa saja tokoh dalam cerita Kasuari dan Dara Mahkota? Tadi di dalam cerita itu disebutkan tokohnya adalah Kasuari, Dara Mahkota, dan burung-burung lainnya ya. 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nah, peranannya apa ya? Di sini ada tokoh Kasuari, yaitu sebagai apa? Sebagai tokoh yang dia itu merasa paling hebat. Dia merasa paling berkuasa. Sampai akhirnya semua makanan diambil oleh dia. Burung-burung lain pun akhirnya tidak kebagian makanan. Dan Dara Mahkota. Dara Mahkota itu sebagai siapa di sini? Di sini ada dua tokoh yang kelihatan sekali, yaitu Kasuari dan Dara Mahkota. Tuh. Nah, tokoh antagonis di sini itu Kasuari ya. Dara Mahkota itu tokoh yang protagonis. 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, pesannya apa? Kita itu hidup tidak boleh serakah dan tidak boleh sombong. Kenapa? Karena apa yang kita miliki itu ada hak orang lain di situ yang harus kita sampaikan. Makanya kita dalam hidup tidak boleh serakah. Kemudian kita tidak boleh merasa bahwa diri kita itu paling hebat. Karena apa? Karena pasti ada yang lebih mampu, lebih hebat daripada diri kita. Kita seharusnya malu. Yang kita itu punya apapun itu kan dari Tuhan. Kita punya kelebihan itu juga dari Tuhan. Di balik kelebihan kita pasti ada orang yang lebih lagi. Di atas langit masih ada langit. Baik, kita teruskan saja sekarang. Keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifatnya. Jadi fisik, rambut, tinggi badan, warna kulit, sifat orang itu pasti berbeda-beda. Dan itu semua adalah termasuk dalam keragaman karakteristik individu. Nah, sekarang amatilah keragaman fisik dalam keluarga kalian. Kemudian lengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatan kalian. Nah, ini bisa dicoba sendiri. Nama anggota keluarga, misalnya saya Rizal ya, aku ya. Warna kulit sawo matang, tipe rambut lurus, tinggi badan 165 cm misalnya seperti itu. Kemudian nama anggota keluarga, ayah misalnya siapa namanya. Warna kulit sawo matang, tipe rambut lurus,
tinggi badan 157 dan lain sebagainya. Adik-adik bisa meneruskan sendiri untuk tabel ini ya. Untuk yang pembelajaran keempat, kita mulai lagi. Anggota keluarga kalian tentu mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Coba cari tahu kegemaran anggota keluarga kalian dengan cara mewawancari mereka. Ya. Kegemaran itu apa sih? Kegemaran itu hobi. Misalnya di sini tanya ayah ya. Ini Kak Rizal agak sulit menulis di sini menggunakan mouse. Nah, misalnya ayah. Ayah kegemaran, misalnya ayah gemar apa? Membaca. Nah, anggota keluarga ibu kegemaran ibu apa? Memasak. Adik kegemarannya apa? Bermain dan lain sebagainya. Itu bisa diamati sendiri-sendiri. Kita teruskan saja materinya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, ini adalah pengertian kegiatan ekonomi. Nah, apa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Ini untuk menghasilkan barang dan jasa ya. Yang kedua, distribusi. Oke. Oh iya, perlu contoh enggak ini untuk produksi? Nah, produksi itu menghasilkan barang. Contoh sederhana apa? Contoh yang apa ya? Nah, misalnya pabrik makanan instan itu kan menghasilkan makanan instan, berarti itu namanya produksi. Nah, nanti makanan instan itu dari pabrik bagaimana biar sampai ke kita, itu pasti melalui tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu yang dinamakan dengan distribusi. Yang nomor 2 ini, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kalau tadi orang yang memproduksi namanya produsen, kemudian yang menyalurkan dari produksi ke produsen ke konsumen atau pemakai itu namanya distributor. Kegiatannya namanya distribusi. Kegiatan yang ketiga namanya konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Itu adalah contoh kegiatan ekonomi. Nah, ini contoh produksi. Di dalam gambar ini adalah contoh produksi tekstil, yaitu jahit ya, jahit untuk membuat pakaian. Nah, ini contoh distribusi. Nah, dari hasil jahitan ini, misalnya ini jahitan pakaian asal Indonesia, kemudian didistribusikan ke berbagai tempat di Indonesia dan juga bisa diekspor ke luar negeri. Lah, ini ada gambar kontainer banyak ini loh. Dicoret-coret enggak apa-apa ya, yang penting adik-adik paham ya. Ini ada kontainer masuk ke kapal. Dari kapal ini bisa dikirim ke luar negeri. Produk pakaian dari Indonesia dikirim ke luar negeri atau didistribusikan melalui kapal. Dan akhirnya pakaiannya sampailah ke konsumen, gitu loh maksudnya. Paham ya adik-adik ya? Nah, sekarang ayo membaca. Di sini ada kegiatan membaca lagi. Yuk sekarang kita buka dulu. Bacalah teks bacaan asal mula Bukit Catu yang
ada di buku siswa tema 8 halaman 26 sampai 27. Sekarang kita langsung buka halaman 26. Baik. Nah, ini dia asal mula Bukit Catu. Teksnya ini. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya, "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa satu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat satu nasi. Setiap satu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat satu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat satu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat satu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Ya, yuk kita langsung ke sini aja ya. Sudah ya. Nah, itu kan di teksnya itu kan ada pertanyaan ya. Siapa tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu? Nah, untuk tokohnya itu kita sudah menemukan di sini ya. Sepasang suami istri. Jadi si suami dan istri. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nah, itu peranannya seperti tadi yang sudah kita contohkan ya. Peranannya apa itu ya di pembelajaran ketiga. Jadi tidak akan Kak Rizal jelaskan lagi di sini. Adik-adik bisa menyimpulkan sendiri untuk peranan tokoh. Dan apa pesan yang terdapat dalam cerita tersebut ini juga bisa dicoba ya, dicoba untuk menyimpulkan sendiri ya jawabannya. Kemudian dari pembelajaran yang sudah kita pelajari kali ini mengakhiri video kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Namun di sini Kak Rizal mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam mengajak kalian atau dalam membuat video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini boleh di-share jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar bisa semakin berkembang dan menyajikan berbagai konten-konten lainnya yang tentunya seputar edukasi, keragaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan konten ini dibuat semoga bisa memberikan manfaat dan bisa untuk berbagi kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang lain.